Jan gemoy pol. Coba rayuan manjamu kayak gimana? Ya itu. Ini kan aku suruh kamu istirahat. Nah terus gimana kamu? Ini aku sudah istirahat. Saya mau digaul di atas ya. Boleh buka aja Ya. sayang semuanya ya. Aku mutin ya. Tak mutin. Lebih gila. Dia itu ngirit teman-teman. Jadi kalian kalau cari uang ya buat suka-suka liburan, buat ngapain gitu ya. Soalnya ini makannya udah nggak terlalu, udah terlanjur gemoy. Yo 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 yo. Ah, set set resi. Siapa yang mau? Ayo ngaku, ayo siapa yang mau? Aku. Ya, Jan. Loh, ini aja selimut aja di rapin kembali loh, teman-teman. Lihat. Dia ini udah istimewa pokoknya. Nambah siji no nggo kanca mita no ya asik ya. Kak situ deh. Kewampleng malah. Eh. Yo. Yo, iki nak ra gaduk ra nutut rasa gocekan niit, goceki weteknya cocok. Jan gemoy pol. Iya. Kesel jawane capek. Gila loh. Ketawa. Kayak orang gila ya. Enggak, ini simulasi. Semisal kamu kan dapat jodoh juga di TikTok barangkali. Jadi cowok-cowok lihat kamu tuh, oh ini gemoy itu nggak mageran ya ternyata dia energi gitu. Jadi lah. Oh, yo. Jangan sergep tenan loh cah. Loh, kamu kok ada baju wisuda? Kamu habis wisuda apa? Oh, ini Oh ya kamu little apa kamu? S apa itu? SE? Sarjana ekonomi kamu? ya. S1 kamu? Ya. Gendeng. Kemarin 2025. Sangar, Cok. Ya. Tapi kamu udah ada momongan? udah 1 Kelas berapa? kelas 2 SD. Oh. Loh, gimana teman-teman? Loh. Buy one get one. Nah, buy one free one. Loh. Beli kalian nikahi mamanya hari Minggu, Senin antar sekolah. Cocok kan? Bonusnya S1 sarjana ekonomi. Loh. Iye. Kocok pura. Ini biar iwak kampus kayak nih. Kamu kuliah di mana dulu? Di Bandung. Loh, berarti kamu nikah udah kuliah? Aku setelah cerai kuliah. Yang pertama Gimana? cerita ya. Pertama itu abis cerai aku dapat beasiswa. Loh, habis cerai dapat beasiswa? Ikut tes. Oh, ikut tes. Oh ya, oke. Terus lulus
psikolog. Cuma 5 semester gagal karena aku sakit. Ya, oke. Terus? Gagal di situ. Dan kemarin kuliah lagi ngelanjutin sarjana ekonomi selama 3 tahun. Harusnya 4 tahun ya. Orang-orang 4 tahun, aku 3 tahun. Kemarin lulus. Nah. Kamu nikah usia berapa? Usia 17 tahun. Keluar SMA. 17. Lulus SMA kamu nikah? Terus kamu rumah tangga berapa lama kamu cerai? Rumah tangga cuma 1 tahun berapa ya? 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan? Anak kamu lahir usia 3 bulan kamu cerai? Kasihan ya anak kamu, berarti belum melihat bapaknya. Ya gitulah. Tapi sekarang usia 2 SD itu udah tahu bapaknya itu? Apa sengaja kamu nggak tahu, nggak lihatin? Tahu. Cuma kalau lahirin enggak sih sama orang tua aku. Loh, kamu lahirin suamimu nggak ada di sampingmu? Sama selingkuhannya. Loh, kamu pacaran berapa tahun emangnya? Gak pacaran, aku habis dari pesantren langsung nikah. Pesantren? Enggak. Berarti kamu mau Hamidun? Enggak, Nikah sah? nikah sah. Dijodohin kayak gitu. Mbak. Kenapa nama kamu Jadi janda emang gemoy? menolak. Kenapa enggak? Kenapa kamu harusnya namanya janda gemoy? Kamu kan lulusan pondok, berarti santri kan kamu. Umi Jangan dong. orang-orang lain tuh jangan tahu aku kuliah, udah ini, udah itu. Harus menerima aku janda apa itu? Oh ya, semisal ini. Usia kamu sekarang berapa berarti? Maret besok tanggal 20 Lebaran aku 27. 27. 27 ya teman-teman, 27. Berarti semisal ini ada laki-laki duda. Umurnya jauh lebih tua dari kamu. Semisal umurnya ya kalau usia 40 itu matang atau enggak udah? Aku sukanya yang matang, lebih Nah, dari ini semisal ada laki-laki ini duda umur 40 tahun nikahin kamu. Selisih usia kan berarti 27. aku nggak mikirin 20. dia mau Berarti usia berapa. 13 tahun usianya jauh dari kamu. Nggak apa-apa. 50 tahun nggak apa-apa? Jangan lah 50 tahun. 45? Ya semisalnya dia masih mau sama aku nggak apa-apa. 50 tahun pun kamu mau? Ya, tapi 50 ke bawah. Berarti 49, Ya, ke bawah. 45 Boleh. mau. Tapi semisal dia duda. Nggak apa-apa. Kalau sekalipun punya anak kamu masih mau? Nggak apa-apa. Asal dia menerimain aku dan keluarga aku itu. Emang kamu kurangnya di mana? Aku masih kurang. Aku masih harus dibimbing, di apa kan kayak Menurutku gitu. kamu sudah nggak ada kurangnya. Kamu sempurna. Udah nggak perlu dibesarin, udah besar. Nggak perlu direno, kamu udah punya anak sendiri. Ya kan? Terus kamu janda, pasti kamu sudah berpengalaman dalam segi hal menggenjot. Kalau soal itu, aku jagonya loh. Nah, no. Bentar lah. Nah, kamu kayaknya dilihat dari bibirmu, kamu sangat jago sekali mengemut. Ngemut apa? Coba lihat lidahmu. Coba rayon manjamu kayak gimana?
semisal semisal ya. Ini Ya, ada ya, ya. suamimu. Ya, ya. Idik, pulang, dodok. Sayang, aku baru maaf ya tadi meeting, pulangnya agak malam. Kamu nggak marah kan? Terus kamu menyambutnya gimana? Salim dulu, sentangan dulu ya. Oke, salim. Sentangan. Plek. Habis Nah, itu, sini tasnya aku bawain. Sayang, kamu nah, capek. Kamu mau minum? Aku ambilin minum dulu. nah, Udah, minum dulu. ya udah. Nah, Kamu duduk dulu, buka jasnya, segala hal itu. Ya udah. Nggak apa-apa. Kok jadi kayak gini? loh, enggak ini sih, semua, ini kita penting. Kamu kan janda, mau dapat jodoh enggak? Boleh. Nah, ini mereka laki-laki biar tidak apa ya ragu-ragu untuk menikahimu lagi gitu loh. Ya, Nah, kamu kan tadi sudah menunjukkan bahwa kamu bersih kamar sudah, terus catwalk lihat bodimu yang mantap itu sudah. Semisal kamu sudah jadi nikah, plek. Ini kan simulasi dulu. ya. Nah, coba kamu tadi ya dari mana sampai mana? Sampai aku ngambilin air minum. Ya, udah, air Air minum. minum. Udah, tak minum. Nih. Ya, oke. Hmm, Minum sayang. enak. Ya, Makasih udah. ya. Kamu capek gak? Aku pijitin dulu. Apa kamu mau dipijitin? Apa mau eh ini apa? Bersih-bersih dulu. Oh ya, Misalnya. aku mau bersih dulu. Soalnya aku tadi meetingnya agak capek, pulangnya belum sempat mandi. Aku mandi dulu ya. Eh, set, mandi. Aku udah mandi sayang, udah wangi, udah bersih, udah ganteng. Iya. Sini tak pijitin dulu. Sayang, Nah, kamu mau makan? Ayo kita makan bareng gitu. ya ini makan. Nyam. Oh, makasih ya sayang, enak. Ya udah kamu istirahat. Sayang, udah gitu lah. Layanin dengan sempurna. Apa? Pokoknya dilayanin sampai sempurna aja itu. Ini kan aku suruh kamu istirahat. Nah, terus gimana kamu? Ini aku sudah istirahat. Saya mau digel di atas ya. Yang capek. Ini aku udah istirahat, udah semua. Aku jangan langsung dong sayang. Aku pengen di mood boleh. Mutin dong. Boleh sayang. Boleh buka aja Ya. sayang semuanya ya. Aku moodnya dulu. Iya, buka ya semuanya sayang. Buka. Oh, kita mood ya. Udah, ini udah dibuka. Set, udah dibuka. Kok pengen ketawa aku. Loh, cepat. Ya, mau di mood yang atas apa bawah? Ya, pastinya kepala yang bawah dulu. Ya udah. Misalnya ya ini punya kamu. Tak mutin. Lebih gila. Oh, worry. Aduh sayang, udah. Aku udah gak tahan sayang. Ini aku udah pengen. Terus kamu gimana? Ini kamu mau gaya apa yang pertama? Kayak kalau kamu maunya gaya apa sayang? Kamu gaya apa? Kalau yang belakang pasti nggak nyampe punya aku. Kamu ini terlalu besar. Nyampe kok, tenang aja. Oh, enggak, kamu kan habis capek sayang. Udah nanti aku jual dari aku saja. Anjay. Loh, jangan cocok nih. Berarti kan aku capek kan nggak usah gerak ya. Iya, gak usah gerak kan lagi capek. Nanti kalau misalnya kamu lagi ini, ya udah kamu di atas kan. Iya. Oke? Oke. Saya ini semisal aku udah capek nih. Aku udah bersih lagi, terus tidur. Tengah malam mau kebangun. Terus kamu kan tidur, terus kamu tak bangun. Aku mau lagi. Boleh? Oh, sayang, apa sih yang gak boleh buat kamu? Walah.
Dan top 100 buat kamu. Kamu langsung lulus. Nanti kamu harus hati-hati. Kamu harus memilah dan memilih yang baik dan benar. Habis live sama aku ini dipastikan banyak laki-laki yang DM kamu. Percaya nggak percaya? Kalau kamu nggak percaya, pasti banyak laki-laki yang DM kamu. Jadi kamu harus memilah dan memilih dari sekarang ya. Aku minta bantuan sama Aisyah. Oke, nanti semisal ada yang namanya Raja Timur atau Moti ya, terus Reno, si biasanya ngancani aku supaya terjadi. Terus bentar. Biasanya laki-laki itu Wayang, Reno, Raja Timur ya. Laki-laki tiga ini kamu nggak usah balas, blokir aja, langsung blokir. Ini soalnya ini mau kondo. Iya ya. Ini mau kondonya udah kelas kakap Devatono ya. Devatono ini kelas kakap ini udah ya. Ini sudah kelas kakap. 4 tadi kamu ingatnya ada Reno, Raja Timur, ya. Terus Devatono, Mochi ya. sama Wayang ya, Wayang tadi ya. Itu kalau DM kamu jangan dibalas karena itu mau kondo udah kelas kakap ya. Nah, itu dia triknya pinter. Kamu nanti bakal di TF-in banyak-banyak. Ya kan, TF banyak-banyak. Nanti kamu video call, terus video call dia sudah birai. Ini gampang birai soalnya. Orang-orang ini gampang birai. Nanti kamu diajak video call, terus kamu nanti disuruh yang aneh-aneh, terus direkam layar, video kamu dijual. Ini mau kondonya kelas kakap. Semisal TF kamu cuma habis 5 juta, minta kembaliannya 50 juta nanti. Soalnya kamu diancam, jangan mau ya. Takut. Ya makanya ini soalnya aneh-aneh. Banyak yang dia kalau DM perempuan-perempuan yang habis live sama aku, janda-janda gini, dia pasti pap. Dia DM cantik, aku temennya Mas Febri, dia langsung pap, punya dia dikirim kamu, punya aku besar kan, lucu gitu pasti ya. Hati-hati kamu, hati-hati ya. Sama-sama yang itu hati-hati. Misalnya ada yang ini, aku bilang dulu sama Febri ya. Soalnya kamu bilang semuanya, tenang. Ya, bilang ke aku. Ya, kalau kamu mau ya cari yang serius, nggak usah lewat perantara DM. Ada temanku pengusaha, Josis, dia duda, anaknya 1, umur kayaknya ya 5 kelas 5 SD kalau nggak kelas 4 SD, usianya 35 kalau kamu mau. Nggak apa-apa. Tapi minus punya dia kecil. Oh, gampang, itu gampang. Tapi telurnya yang satu besar, yang satu kecil. Udah kecil, telurnya besar satu. Jonjeng, jadi nggak imbang. Nah. Anak kamu perempuan atau Perempuan. cowok? Perempuan. Sama. Dia juga perempuan. Oke. Ya usianya 35 lah. Nggak apa-apa. Lato-latonya itu besar beda lah. Tapi kan kecil, kamu nggak puas nanti. Enggak, nanti aku puasin kok, tenang. Yang penting. Kan kecil. Kamu gini, semisal kamu sudah dinikahi orang, kamu minta uang berapa per bulan buat belanjamu? Kalau aku nggak ini sih, nggak muluk-muluk, semampunya aja. Berapa? Aku ngimbangin kerjaan dia kayak gimana gitu. Oh, ya enggak kerjaan. Hah? Enggak, semisal kamu harus narset berapa gitu. Laki-laki kan nggak harus pekerjaannya. Oh, semisal nih kerjaannya di kantor, nggak bisa gajinya kayak gitu. Aku nggak bisa memaksakan laki-laki sekarang harus 20 juta seperti kayak gitu. Enggak, aku nggak mau nargetin kayak gitu. Kamu jangan asal berpikiran seperti itu.
Soalnya belum tentu laki-laki itu pekerjaannya satu. Contohnya ada kerja di perusahaan, gajinya sebulan 20 juta. Terus dia pulang ke rumah, dia masih punya usaha yang lain. Semisal dia jual beli motor, jual beli mobil, jual beli sembarang lah pokoknya yang bisa menjadikan uang. Terus nanti dia masih punya peliharaan sapi, kambing dan yang lain-lain. Kan itu nggak menentukan. Terus kamu minta uang berapa? Kan itu hasilnya penghasilannya nggak menentu. Aku nggak bisa menentukan aku harus minta uang segini, aku nggak bisa, karena aku lihat dia itu mampu nggak, gimana, bukannya kita mengada-ngadain gitu, harus ada segini, harus pas segini, tapi kan kita yang terpenting itu tabungan itu. Kalau aku nggak memikirkan yang misalkan barang mewah apa yang enggak, aku nggak mau yang kayak gitu, yang misalnya masa Kamu mikirin apa? apa. Kamu mikirin apa terusan? Kalau diri aku Apa? bisa nyamanin diri aku, kalau mau pekerjaan kita usaha bareng-bareng apa gimana gitu. Kalau aku nggak memikirkan yang sekarang, kamu usaha ya, kamu harus kayak gini ya, kamu yang usaha, aku nggak, aku harus bantu. Aku lebih baik bantu suami aku mengimbangin semuanya. Oke. Terus kamu life goalmu apa yang belum tercapai? Apa yang belum aku tercapai? Ya kamu pengen apa? Semua orang punya keinginan, semua orang punya harapan, semua orang punya apapun. Tapi udah pengen punya suami yang baik, rajin ibadah. Kalau misalnya Sesi ini sudah. Ini sesi stop dulu. Ini sesi suami sudah. Sesi suami sudah. Life goal kamu itu loh yang belum tercapai apa? punya usaha sendiri itu. Usaha, rumah, Ya kita bareng-bareng, misalnya belum ada rumah kan kita bisa nyicil apa gimana gitu. oh, oke, rumah, kendaraan, mau kendaraan kayak gimana pun juga, misalnya itu dia yang terpenting nyaman, itu dari hati, percuma ya ini juga. oke, rumah nanti bisa katanya bareng-bareng kontrak. Terus mobil yang penting nyaman dari hati. Oke. Semisal kamu belum dikasih jodoh. Dan semisal kamu belum dikasih jodoh, terus kamu dikasih rezeki banyak sama Tuhan Yang Maha Esa. Terus kamu cita-citamu pengen apa? Kamu belum punya suami ini, tapi rezekimu banyak. Berarti kamu dalam arti kamu sudah punya usaha. Ya, Berarti kamu sudah punya berpenghasilan besar. bukan penghasilan segalanya ya, aku mau bantu orang-orang yang ada di sekitarku yang tidak mampu, apa yang kayak gitu. Terus aku cita-citaku itu pengen bikin madrasah atau masjid gitu yang belum kesampaian orang tua aku gitu. Kalau enggak orang tua aku umroh apa gimana gitu. Itu Oke. sebagai orang tua. Cocok, itu yang mulia. Cita-cita yang mulia. Bikin masjid atau bikin madrasah buat anak-anak yang kurang mampu lah ya, kurang beruntung. Ini kamu sekarang serumah sama orang tuamu? Orang tua, kan aku anak terakhir. Anak terakhir, berarti di rumah ini ada berapa orang? Cuma ada 4. Kamu? Kan kakak aku tuh ada 2. Yang satunya itu kan cerai ya, pisah di Jambi sekarang. Nah itu anaknya di sini. Jadi sama aku yang urus, sama mama sama si bapak. Itu. Jadi di sini tuh ada 2, 4, 5, 6. 6 orang. 6 orang. Ini kita sepakat dalam apa ya, kamu kan cita-citamu baik terus mulia ya kan, mending rumah kamu ini kamu jual,
ya kan? Terus kamu beli tanah di samping kamu yang kecil buat 6 kamar saja. Kamar mandinya satu buat bareng-bareng. Jadi rumah kamu jual ini, kamu bikin masjid. Kamu bikin kamar 6. Itu gak usah ada dapur, gak usah ada apa-apa, yang penting kecil murah. Ya, habisnya cuma 20 juta bisa kamar 6. Sisanya aku bukan di dibuat masjid. kota. Aku bukan di kota, aku di kampung. Oh, kamu di kampung, nggak jadi. Gak jadi. Aku bukan kota, aku orang kampung. Ngajak sesat ini Febri. Iya. Bukan di kota, aku di kampung. Oh, kamu di kampung. Berarti kamu jalan kampungmu itu mau ke tol jauh nggak? Jauh. Malah ke kota jauh 1,5 jam. Mak, berarti kamu ke tol jauh ya? Jauh. Oh, kamu menjanda ini udah berapa tahun? 5 tahun. Oh, lama ya berarti ya. Oke, 5 tahun. Setelah menjanda itu kamu udah pernah buka hati belum? Udah pernah, tapi gak sesuai harapan. Oke, kamu janda dapat berapa tahun kamu pacaran lagi? Oh, setelah 3 tahun. Setelah kamu trauma dengan pernikahan 3 tahun, kamu membuka lagi lembaran baru. Kamu kenal cowok nih. Dia nipu aku. Ya, oke, bentar. Ini alur ceritanya nanti pasti terungkap. Tenang. Kamu 3 tahun ya kan? Kamu merenungi diri ya kan? Terus kamu trauma kan pernikahan, terus kamu membuka lembaran baru, kamu nikah. Kamu pacaran lagi dengan sosok laki-laki tersebut ya kan? Kamu pacaran berapa lama sama laki-laki ini? Setelah ketahuan dia itu suami orang itu aja. Kenapa kayak gini? Kenapa dia itu berbohong ke aku, ngakunya bujang, ternyata suami orang setelah disuruh-suri. Oke. Dan aku dari situ, aku sekarang trauma, gak mau lagi. Oke, tenang, santai, tarik nafas. Keluarin. Minum dulu. Oke, tenang. Oke, tenang, santai. Kita cerita santai, slow, berbagi pengalaman saja. Oke. Terus kamu 3 tahun cerai, kenal cowok. Itu berapa bulan kamu menjalin asmara dengan dia? Yang cerai. Enggak. Yang kan ini sesi aku nggak bahas perceraianmu karena apa. Terus kamu cerai kamu pacaran sama yang dulu, enggak. Ini setelah kamu janda itu loh, kan kamu membuka lembaran baru. Enggak, aku cuma 1 bulan. 1 bulan itu Allah itu selalu adil ke aku. Setiap orang yang mau deket sama aku, dia langsung lihatin bahwa dia itu berbohong suami orang, bahwa dia itu cuma manfaatin aku doang, semua terbongkar. Allah itu adil. Terus gini, kamu berarti 1 bulan sama dia, pacaran 1 bulan. Oke, itu satu desa, satu kota atau satu apa? Beda kota. Beda kota. Pokoknya beda. Tapi udah ya, aku. Enggak, gini aja nggak apa. Ya nggak masalah, nggak. It's okay, nggak usah dibahas sampai sana. Kamu 1 bulan sama ini kan? Terus kamu terus ketemunya berapa minggu sekali? Gak ada ketemu. 1 bulan nggak ada ketemu. Kamu yakin? Kamu kenal lewat mana? Aku sosmed. Nggak ada itu.
Gimana? Yakin kamu 1 bulan gak ketemu? Kamu jangan bohong. Ya ketemu. Terus kamu menjalin asmara itu dengan gimana? Kalau nggak ketemu terus kamu menelusuri Ya dia. kan aku sibuk kuliah. Aku sibuk kuliah. Aku tuh nyibukin diri itu dengan kuliah. Aku belajar. Aku nggak mau. Oke, oke. Terus setelah itu, setelah sama laki-laki ini, kamu menjalin asmara lagi nggak dengan orang yang berbeda? Setelah tahu ini, terus kamu kan, hah? Sampai sekarang. Sampai sekarang nggak ada. Setrauma itu kamu dengan laki-laki. Iya, soalnya bujang. Kenapa ngaku ibu jantanya suami orang tahu aku selusui semuanya. Makanya aku tuh nggak mau lagi karena laki-laki. Kamu Tapi kan gini loh. Kamu kan berarti pacarannya lewat telepon doang. ya tapi aku trauma. Nggak mau. Lebih baik pacaran real daripada pacaran di sosmed. Ih, Berarti kamu lewat sosmed lanjut ke WA. Dia udah ngasih kamu apa? cuma ngasih semangat. Sama sekali sepeser pun rupiah yang ditransfer ke kamu nggak ada. Gak ada. Oke, oke, oke. Tapi sampai sekarang kamu nggak pernah ya kenal cowok lagi deket. Tapi traumamu sekarang sudah sembuh. Udah pelan-pelan sih, udah ini. Makanya kalau mau benar-benar sama aku sih orang kampung, terus eh, biasa aja gitu, dari orang biasa gitu. Apapun yang nerimain dia harus nerimain aku nerimain dia mau kayak gimana pun juga, yang penting jangan berbohong dari awal gitu. Takutnya aku terulang lagi trauma pas aku kan awal awal nikah itu kan KDRT KDRT terus eh jadi nafkahin, kerja sendiri, Terus udah tapi ya nggak enak. kamu dulu pacaran sama mantan suamimu itu berapa tahun? Ya dibilangin aku 1,5 tahun. Kamu pacaran? Gak dapet. Oh, kamu dari pondok ya? Berarti kamu kenal itu dijodohin apa emang kenal sendiri? Ya? Jodohin. Oh, dijodohin terus akhirnya kamu Oh, menikah. iya udah mau Febri. Udah ya. Akhirnya kamu nikah kan? Terus nikah itu kan pasti harmonis kan? Ya maksudnya berapa bulan harmonisnya? Sayang-sayangnya itu. Gak ada harmonisnya. Masa setelah hijab sah kamu nggak ada harmonisnya? Setelah di penghulu salaman gini saya terima nikahnya, nggak ada romantisnya. Itu berjalan berapa lama? Gak ada romantisnya. 1 tahun sekarang tuh cuma kekerasan, cuma hinaan doang. 1 tahun. Oke. Terus Cik, kamu nih enggak aku Enggak, ngomong. udah. Aku ngomong sama kamu. Hmm. Kamu nikah itu kamu ikut mertua atau dia ikut kamu? Aku ikut dia. Aku ngontrak, aku ikut dia. Kontrak berarti ngontrak berdua. Kita ngontrak berdua jauh dari orang tua, pokoknya di Jakarta. Kita Oh, ngontrak. kamu di berarti situ. habis nikah? Kamu habis nikah merantau ke Jakarta? Ya, Jakarta. Di situ. Udah lah, Kak. Loh gimana toh? Nanti tak ceritain kisah aku juga sama. Ayo. Ayo, please, udah. Aku
Enggak, kamu berarti setelah nikah langsung merantau? Kamu nggak di desa situ dulu atau ngapain gitu? Merantau ke Jakarta, Prastika DRT itu kamu di Jakarta. Dihina itu dihina apa? Fisik? Semuanya. Oh, semuanya. Apa aja yang kamu dihina? Kan kamu Semuanya. istrinya. Apa memang nggak tahu ya sakit apa aku dulu sampai sekarang bisa kuliah sendiri, apa sendiri. Iya aku malu ya kalau Jordan enggak sedih. Kamu di KDRT paling kasar diapain? Hah? Adalah Dipukul? ya. Ditonjok atau pakai alat berat? Alat berat anjing. Udah Febri, udah Febri, udah ya. Please. Oke. Aku Ya udah, nggak kuat. Ya. Oke. Udah. Bego ta. Dasi di bego. Iya. Berarti kamu sekarang 5 tahun menjanda ya? Terus tak tanya, soalnya cerita kamu itu masuk akal nggak masuk akal juga. Soalnya gini, kamu rumah tangga dijodohin ya kan, satu, nangkepku cerita ini. Kedua, kamu setelah nikah merantau ke Jakarta. Ketiga, kamu ngelahirin katanya suami kamu nggak ada, terus adanya orang tua kamu. Sedangkan kamu katanya di desa. Setelah melahirin, setelah aku 9 bulan aku pulang ke rumah dan aku sama Rumah kamu orang mana tua toh? Rumah kamu mana? aku Tasikmalaya. Tasikmalaya. Jakarta ke Tasik itu berapa jam? 8 jam Berarti naik kereta, naik pesawat, naik kendaraan apa? naik travel. Naik travel. 9 bulan kamu nggak bahaya weteng kamu. Perut kamu besar. Pokoknya aku kuat segala hal itu dari itu. Soalnya itu hati aku sakit semuanya. Ya, benar. Di sini ada namanya perempuan. Dia udah 2 kali menikah, Bang. Saya kenal dia. Apa iya? Kamu janda 2 kali? Nah, soalnya cerita kamu nggak logis. Aku ini juga psikolog loh. Aku 2 kali, emang 2 kali. Soalnya tapi cerita aku kamu nggak logis. Jadinya aku juga psikolog. Aku S1 juga. nih dengerin dari awal emang kayak gitu. Pertama emang kayak gitu, pas kedua kalinya itu gagal yang aku bilangin itu. Sampai ambil surat cerai sama aku. Yang keduanya. Gini. Coba aku Ini harus sih. nutupin dia, soalnya aku nutupin dia itu sekarang dia PNS, aku nutupin dia itu, aku gak mau bawa dia itu aja. Kamu nikah yang pertama punya anak. Iya aku punya anak, tapi yang kedua itu mandul. Cangkem nggak boleh bilang gitu. Ya umurnya coba umurnya dari sekarang dia 3 kali nikah, mana punya anak 1 dari semua orang gak ada. Gini. Santai. Ini sosial media. Apa beri aku kalau ngebuka semuanya itu